Ada pertanyaan soal ini? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Nah, saya lanjut ya. Di dalam ilmu ekonomi atau seorang ekonom ya, sama seperti ilmu-ilmu lain ya, ketika dia ingin memecahkan suatu masalah, dia membuat suatu asumsi ya. Asumsi-asumsi itu dibuat berdasarkan pertanyaannya apa ya, atau apa yang hendak dia mau jawab. Oke, nah kalau kamu tahu Newton ya, ketika dia membuat percobaan ada asumsi yang dia buat ya. Kalau tidak ada asumsi nanti wah itu kacau balau gitu. Semua variabel akan kita analisis gitu ya. Nggak mungkin bisa terjawab. Oleh sebab itulah diperlukan analisis, diperlukan asumsi untuk memudahkan kita mengerti masalahnya. Sama seperti ilmu-ilmu lain dalam pemecahan masalah, ekonom pun membutuhkan asumsi. Ya, misalkan gini, kalau mau tahu harga itu disebabkan oleh naiknya apa, asumsinya adalah misalkan faktor lain dianggap konstan gitu ya. Faktor lain dianggap konstan, kita tidak meneliti faktor-faktor ini, faktor ini, faktor ini. Kita hanya membatasi, yang kita batasi adalah ini gitu ya. Itu disebut sebagai asumsi. Oke, nah sama juga ya dalam bidang-bidang ilmu lain kita kenal ada models ya, models. Di ekonomi pun ada model. Model itu untuk memudahkan kita memahami masalahnya ya, atau untuk mensimplifikasi masalah yang cukup besar menjadi masalah yang kecil misalkan. Ya, nah kalau Anda belajar ilmu kedokteran maka model itu dibuat ke dalam namanya replika tubuh manusia ya, atau kalau Anda ini ya di lab-labnya ekonomi itu ada kayak tubuh manusia itu ditaruh di situ. Kalau itu utuh, ada juga yang anatomi mata, anatomi tulang, anatomi bagian dalam dan sebagainya. Itu kita sebut sebagai models yang mempermudah si mahasiswa fakultas kedokteran untuk nih bagian-bagiannya gitu ya. Demikian juga untuk ekonom ya, kita buat model-model ya. Tapi saya nggak mau sebutkan modelnya seperti apa ya. Di sini sebenarnya saya udah kasih, cuman menurut saya itu bisa Anda baca sendiri ya di sini. Ya yang penting kalian tahu bahwa ekonom pun sebenarnya menggunakan model untuk simplifikasi masalah gitu ya. Oke, ekonomik sebenarnya dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada mikroekonomi, ada makroekonomik, sama seperti mikrobiologi, makrobiologi, biologi gitu ya. Kalau mikro belajar mengenai hal-hal yang kecil ya. Kalau makro itu belajar mengenai hal-hal yang besar. Ya, jadi pakar ekonomi pun dibagi menjadi pakar-pakar ekonomi makro, ada juga pakar ekonomi mikro. Pakar ekonomi mikro pun dibagi-bagi lagi nih, spesialisnya apa. Pakar ekonomi makro pun dibagi-bagi lagi, spesialisnya apa nih gitu. Ya, sama seperti dokter lah ya. Dokter itu kan spesialis jantung, spesialis paru, spesialis ini gitu ya. Masing-masing punya spesialis gitu ya. Jadi dia kalau kita udah belajar lebih tinggi, kita malah nggak tahu semua hal gitu ya. Tahu tentang satu hal tapi dalam, itu yang disebut dengan spesialis gitu ya. Sama dengan penyakit, sama spesialis penyakit jantung, kalau ada pasien datang masalahnya paru, dia bilang ya udah kamu ke dokter paru aja gitu. Ya dia nggak akan mau untuk terima soal penyakit itu ya. Sama juga untuk ilmu ekonom juga sama gitu. Ada spesialis masing-masing ya. Oke. Nah, dikit lagi nih ya. Apa sih yang ekonom lakukan dalam kehidupannya ya?
Ekonomi itu dibagi menjadi dua, ya. Pertama kita sebut sebagai scientist, ya. When they trying to explain the world, ya. Maksud saya gini, ketika ekonomi itu mau menjelaskan penyebab atau kenapa sesuatu itu terjadi, maka kita sebut sebagai scientist, dan statement yang dia buat kita sebut sebagai positive statement. Saya kasih contoh gini, misalkan seorang ekonom ingin mencari tahu apa sih penyebab daripada harga itu naik, misalkan, maka dia akan melakukan riset-riset yang menjawab tentang kenapa harga itu naik, ya. Dan statementnya dia kita sebut sebagai apa? Statement yang bersifat positif. Dia bilang gini, oke, inflasi naik disebabkan oleh A, B, C, dan D gitu. Itu positif statement. Dan dia sedang melakukan yang namanya descriptive analysis. Ya. Nah, tahap kedua adalah tahap ketika seorang ekonom itu memberikan solusi atau mempropose apa yang harus dilakukan untuk mengatasi satu masalah tersebut. Misalkan sudah tahu nih penyebab dari harga itu naik oleh A, B, C, dan D gitu. Maka langkah selanjutnya adalah dia memberikan masukan, solusi atau proposal kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Maka kita sebut itu sebagai policy makers, atau dia sedang bersifat sebagai normative statement, atau kita sebut sebagai perspektif analisis. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dia ingin menjawab kenapa itu bisa terjadi, ya kita sebut sebagai scientist. Tapi ketika dia bilang when they are trying to change the world, ya mereka adalah policy makers. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah, nah ini contoh-contoh positif versus normatif analisis, ya. Ketika dia mau menjelaskan tentang penyebab masalah, ya, misalkan gini, increase in minimum wage will cause a decrease in employment among the least skills. Itu ingin menjelaskan apa sih sebenarnya penyebab dari sesuatu terjadi, gitu ya. Itu positif semua. Nah, ada yang bersifat normatif, ya. Normatif itu kalau udah tahu penyebabnya, maka apa yang harus dilakukan? Nah, dia di sini bersifat normatif, ya. Oke. Yang terakhir nih, benar-benar terakhir, ya. Why economists disagree, ya. Disagree itu maksudnya gini. Newton ketika dia membuat teori tentang gravitasi, apakah Anda berpikir bahwa semua ilmuwan itu sepakat dengan dia? Ya, pasti ada ilmuwan-ilmuwan lain yang tidak setuju atau tidak sepaham dengan si Newton. Untuk menyanggah teori Newton, maka dia harus menjelaskan teorinya dia apa gitu. Ya kan ya? Dia harus kumpulin data buat percobaan nih, yang teori saya ini nih. Ya kan? Jangan disagree tapi nggak menjelaskan disagree-nya di mana gitu ya. Oke. Nah, demikian juga ekonom itu disagree juga gitu. Jadi nggak sama orang tuh berpikir sama gitu. Ya, tentang penyebab dan tentang solusinya gitu ya. Jadi pasti mereka disagree, ya. Bumi itu bulat aja, ya, banyak yang disagree, ya. Banyak paham-paham yang atau ilmuwan-ilmuwan yang merasa bahwa
bumi itu flat loh, datar gitu ya. Maka ada kaum namanya kaum bumi datar gitu ya. Mereka bisa membuktikannya, mungkin bisa gitu. Ya mereka baca buku ini, buku itu gitu ya. Masalah itu salah itu urusannya mereka gitu. Tapi mereka bisa berargue bahwa bumi itu datar. Silakan aja, nggak ada masalah juga soal itu. Itu kan kebebasan berpikir orang kan gitu ya. Sama seperti ekonom juga sama. Dia boleh menyanggah, dia will disagree, tapi dia lu kasih tahu dong yang benarnya kayak gimana sih gitu. Ya, itu disagree seperti itu. Nah, disagree-nya itu bisa saja tentang yang saya bilang tadi, tentang penyebabnya, ya. Nah, disagree tentang penyebab dari masalah itu bisa saja muncul karena metode yang mereka lakukan tidak sama gitu. Si A atau ekonom A untuk menggunakan menjawab bahwa harga itu disebabkan oleh apa, dia mungkin menggunakan apa teori-teori yang berbeda gitu dan hasilnya pun berbeda. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja kan gitu, nggak masalah soal itu. Ya kan ya? Itu ya jadi dia bisa saja berbeda gitu ya. Atau jangan-jangan dia salah, bisa saja gitu ya. Salah gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah disagree-nya itu terhadap kebijakan yang diambil. Maksudnya gini, kalau udah tahu tentang sesuatu ya, oke, sama-sama tahu nih penyebabnya, kita sepakat penyebabnya ini gitu. Ya. Tapi bisa saja disagree-nya itu di level oke, kita harus ngapain gitu. Kita harus ngapainnya itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain gitu. Ya. Jadi pemerintah harus gini dong, harus gini dong, harus gini dong gitu ya. Sama seperti PSBB ini ya. Pemerintah pusat bilang A, gubernur bilang B gitu ya. Asal pokoknya ada yang asal beda, tapi ada juga yang sepakat-sepakat aja, itu terserah mereka gitu ya. Sepanjang mereka bisa menjelaskan secara sistematis apa yang mereka pikirkan. Ya, tapi ada beberapa gubernur yang ngomong aja gitu ya. Gini 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 gitu. Ya. Disagree dengan kebijakan yang di pusat gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa disagree? Bisa saja karena nilai-nilai yang mereka anut berbeda. Ya, saya menganut pandangan A, B, C gitu. Atau latar belakang mereka sekolah di mana itu juga bisa mempengaruhi cara mereka berpikir. Misalkan seorang ekonom yang lulusan Amerika ya, yang 12 tahun ambil S3 di Amerika, datang ke Indonesia balik, dia udah cara berpikirnya udah sangat Amerika minded gitu ya. Terus datang ekonom yang berasal dari Belanda gitu sini, terus duduk satu meja gitu, wah mereka disagree itu, berbeda pendapat. Boleh nggak? Boleh-boleh aja ya. Kebebasan berpikir boleh gitu ya. Tapi mana yang paling benar ya kita nggak tahu gitu ya. Karena semuanya memberikan pandangan-pandangan gitu ya. Tergantung misalkan kalau mereka adalah penasehatnya presiden, ya berantem dulu tuh. Wah, kalian pikir kalau sidang kabinet itu mereka nggak berantem-berantem ya? Wow, ribut tuh. Tapi ketika udah keputusan, ya mereka harus taat semuanya gitu ya. Presiden udah memutuskan, oke kita ambil kebijakan ini nih. Ya udah gitu, yang lain nggak boleh lagi ribut ya. Menteri yang lain tuh nggak boleh ribut di belakang karena mereka udah sepakat gitu ya. Tapi dalam pengambilan keputusan, apakah mereka diem-diem aja? Kan enggak. Ya, pasti ada perdebatan di situ. Pasti si ini ngomong ini, si ini ngomong ini. Oke, diambil kesepakatan, ya ini akhirnya yang ini gitu. Ya. Setelah diambil keputusan, ya udah yang lain ikut aja gitu ya, supaya satu bahasa gitu. Jangan ada yang lain ngomong lain-lain lagi gitu. Jadi kacau, nanti masyarakat jadi bingung kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang why economists itu disagree. Jadi kalau Anda nanti baca artikel, Anda nonton TV dan sebagainya ya, kadang berdebat tuh mereka ya, berdebat. Boleh nggak berdebat, silakan aja gitu ya. Nggak ada masalah. Sepanjang berdebatnya pakai otak gitu ya, jangan pakai dengkul gitu ya. Semua mengeluarkan pendapat sesuai dengan sistematika berpikir yang baik, ada metodologinya dan sebagainya.
boleh-boleh saja gitu ya. Nggak jadi satu haram gitu ya, nggak. Gitu. Kira-kira seperti itu, thinking like ekonom. Jadi harapan saya, ketika Anda belajar ekonomi ya, Anda tanda petik menjadi setengah ekonom lah ya. Minimal ngerti lah masalah-masalah ekonomi, nanti inflasi itu apa, cara ngitungnya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman, itu tentang thinking like economs dan 10 prinsip dasar dari pelajaran kita. Pelajaran-pelajaran yang lain nanti saya akan hubung-hubungkan dengan hal ini ya. Oke. Ini anak saya nih, aduh kacau nih. Maklum lah ini komputer sejuta umat ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Pak. Ya. Vindi, ada yang mau nanya? Vindi? Nanti saya absen lagi ya, sekali lagi ya. Apa, Pak? Mau tanya nggak? Oke, Pak. Tolong nyalain dulu kameranya semuanya ya, saya mau absen lagi nih, saya mau foto juga nih. Bentar ya, saya nyalain semuanya ya. 1, 2, gimana sih caranya moto nih? Saya belum pernah nih. Apa yang dipencet?